angkara segala angkara murka di dunia. Lawan singkirkan kebenaran. Mau berbuat zalim kepada kita, amin. Semoga Allah jauhkan dari orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita fi taatillah wa fi taati Rasulillah, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, wa hajati dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka sahabat yang sangat tidak masuk akal. Bapak kepala desa yang semalam mengundang kita, Kang Fajar, yang semalam mengundang kita, mendatangi siapa itu? Ibu siapa? Mbak Dewi Sekar. Tiba-tiba sekarang meninggal dunia sahabat. Tiba-tiba sekarang wafat. Dan yang membuat aneh lagi para warga, Pak Lurah itu tegas sebenarnya, orang tegas. Tapi ketika berhadapan dengan Dewi Sekar itu jadi kayak gitu. Nah, itu sahabat, ini yang membuat kita janggal. Mungkin biar diceritakan kronologinya seperti apa oleh salah satu warga yang ada di sini, tinggal di kampung sini sahabat. Tiba-tiba saya ditelepon oleh beliau, Pak Lurah tiba-tiba meninggal muntah darah. Semalam habis mendatangi Mbak Dewi Sekar itu tiba-tiba muntah darah. Gimana Mas? Bisa diceritakan? Jadi demikian, setelah datang dari rumah tadi malam itu begitu, Pak Lurah di perjalananmu sudah aneh Pak ya? Iya. Seperti linglung gitu Pak. Dan nyampe di rumah itu beliau langsung kejang. Setelah kejang itu sempat nggak sadar, mungkin sekitar 3 atau 4 jam itu nggak sadar Pak. Dan sesekali itu kejang-kejang. Setelah itu beliau muntah darah juga, muntah darah segar. Ini berarti ya, sampai Pak ya, saya potong bentar. Berarti selama ini dugaan warga itu betul bahwa siapa yang menegur tindakannya Mbak Dewi siapa? Dewi Sekar. Dewi Sekar itu keesokan harinya langsung Ya meninggal. seperti itu Pak. Makanya kami mendatangi Gus untuk meminta bantuan karena itu, karena sering sekali dan sudah banyak sekali korban, termasuk Pak Lurah. Yang kejadian hari ini adalah Pak Lurah menjadi korban juga. Jadi mungkin tidak hari ini, di lain kesempatan mungkin Gus bisa membongkar dan bisa memberikan ketentraman di wilayah kampung kami melalui apa itu istilahnya? Ya kita investigasi gitu ya. Nah, Tapi sebenarnya Pak, kemarin itu kita sudah ini kan Pak Lurah sendiri semangat untuk membongkar ya. kasus ini, kasus Dewi Sekar ini. Pak Lurah semangat sekali. Tapi karena kita menghormati beliau yang pimpinan desa sini, beliau kan di akhir-akhir itu meminta kita pulang, kayak ketakutan gitu kan dia. Jadi Setiap kali menghormati. kita datang ke keluarga situ Pak ya. Seperti apa ambisi kita, seperti apa semangat kita, kalau sudah sampai di situ drop, hilang Jadi semangat lembek kita ya. Lemah setelah sampai di rumah situ Pak. Iya. Itulah yang kami sebut adanya kekuatan mistis, adanya hal gaib di rumah situ Pak. Benar. Jadi seperti sekarang buktinya Pak Lurah yang juga semangat ya. yang semangat, yang selalu ikut sama warga, mendukung sama warga, ikut jadi korban. Berarti sekarang Pak Lurah ini sudah keadaan meninggal dunia. Sudah meninggal dunia setelah beberapa kali ini muntah darah. Muntah darah terus. Iya Pak, Ya Allah. makanya sampai dia ini meninggal dunia. Dan Gimana kalau menurut Mas Reo? Memang aneh kan Mas Reo? Di awal Pak Lurah itu bersemangat sekali mengajak kita. Yang mengajak kita ke kampung sini kan Pak Lurah. Dia begitu semangat sekali loh waktu itu. Kayak nggak ada takutnya itu loh. Sama di awal kan saya agak ya masih 50-50 di awal ya. Tapi dengar tadi kabar meninggal tuh, akhirnya saya nggak bisa ngomong juga nih akhirnya. Saya memang bingung, ini memang bener fenomena aneh gitu. Iya. Karena saya baru denger ya kali ini gitu. Di kampung ini saya baru dengar gitu. Hal yang seperti ini. Ya, sudah memang lama sekali Pak itu. Kami ini ingin mengungkap hal itu. Ingin mengungkap hal apa yang sebenarnya terjadi di kampung kita ini.
Tapi kita selalu saja gagal, selalu lemah di depan keluarga situ, Pak. Kejadian kemarin itu Mas Re, kejadian di akhir ini pasti membuat warga semakin drop ini, Iya. semakin trauma warga. Semakin ketakutan, Semakin ketakutan ini. bisa semakin ketakutan ini, Pak. Iya, iya. Jadi tugas kita juga harus meyakinkan masyarakat bahwa ilmu hitam seperti itu tidak perlu ditakuti, tapi harus dilawan. benar, Gitu loh. benar. Itu juga tugas kita, Mas Re. Seperti itu. Sempat dibawa ke rumah sakit nggak? Nggak sempat, Pak. Nggak sempat karena kondisinya juga seperti Sudah parah banget. itu, sangat parah sekali. Berarti waktu sampai di rumah langsung drop, kejang-kejang, muntah Ya, darah. kejang-kejang muntah darah dan sempat nggak sadar, mungkin beberapa saat muntah darah lagi sampai meninggal dunia. Berarti belum ada tim kesehatan lah untuk ngecek itu, belum sempat. Belum. Ya Allah. Mungkin kita anggap beliau pingsan ini karena kecapean apa-apa mungkin. Tapi ternyata ada muntah darahnya itu yang bikin janggal kan. Ya Allah. Kalau menurut saya Kang Fajar, kita lebih baik tengok aja jenazahnya. Belum dimakamkan kan sekarang? Belum, Pak. Nah, itu kan nunggu kita. Beliau tadi nggak berani memakamkan, biar kita deteksi dulu apakah ada sebab musababnya meninggalnya beliau karena santet atau sihir. Jadi Bisa lebih jadi baik seperti itu, Pak. makanya kita segera aja cross check ya, cross check aja jenazah beliau apakah ada kaitannya dengan Dewi Sekar ini. Kalau kita merasa memang kayak spiritual yang lain kayak Kang Fajar, Mas Re, Gandhi dan lain, mesti merasakan aura negatif yang sangat kuat pekat kemarin kan ya, di rumahnya Dewi Sekar itu. Alangkah baiknya Seperti itulah kekuatannya. Setiap kali kita datang ke rumah situ, kalau kita orang yang biasa-biasa aja, yang nggak punya istilahnya nggak punya kekuatan, ya nyampe di situ lemah, Pak. Berarti Pak Lurahnya itu baru pulang dari Dewi Sekar itu di rumah langsung sakit, Langsung muntah darah itu. iya, langsung kejang-kejang. Waktu perjalanan dari rumah saja sudah linglung, Pak. Masyarakat gimana masyarakat? Ada yang sakit, ada yang ini juga. Kayaknya belum ada informasi, Pak, kalau masyarakat yang lainnya. karena Cuman kemarin kita fokus di Pak Lurah toh. kemarin kan waktu kita datangin Dewi Sekar itu kan banyak banget warga itu yang datang, hampir semuanya kampung sekampung sini kan sahabat. Mungkin- Di video sebelumnya coba di cross check itu warga banyak banget, ratusan yang datang tuh. Ya, mungkin infonya kalau dari warga kita belum dengar, Pak. Soalnya kita fokus sama Pak Lurah. Iya. Kondisinya Pak Lurah yang seperti itu. Lebih Ya. baik kita sekarang Pak langsung Ya, cross check monggo, aja monggo. jenazahnya Pak Lurah biar cepet Ya, dikebumikan. ya kasihan biar juga nggak Pak jasad ditunda-tunda. beliau. Ya Mas Reh, dibuka yang sholawat dulu Mas Reh. Enggak, Master. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrin tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawm az-ziham ya nafsu tibi bil liqa ya ainu qarri ayuna adad malul mustafa anwaruhu nahat lana. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo Pak, langsung aja kita takziah. Wah, ini warga semakin ketakutan. Makin parah ini, Pak. Makin parah, ketakutan. Ini orang takjiah saja ini sepi sekali, Pak. Karena yang ditakutkan hal ini bisa merembet ke warga, Pak. Paling mereka itu pasti apa ya, trauma ya, takut Ya, kalau takut, mereka nggak mau ikut-ikut lagi lah. Ya, Pada mati enggak. kayak Pak Lurah kan gitu. Berarti ini nggak ada yang takziah sekarang. Sepi sekali, Ya Pak. Allah, Jadi ya cuma kita Allah. warga berapa orang saja, Pak, yang mengurus ini. Oh, Jadi kami juga mendatangi panjenengan dan untuk membantu untuk prosesi selanjutnya begitu, Pak ya. oh, itu ada Mas siapa yang kemarin itu ya? Ya, Setia Pak Lurah. Ini Mas. Oh. ini ada Mas Ponadi ini. Sama Mas Haikal ini yang bantu kita dari awal ini. Waalaikumsalam. Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Lah terus keluarganya Pak Lurah kemana semua? Takut semua. Iya, takut. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong Kang Fajar, Ya, Mas. Kandi dan juga yang lainnya Mas Rey dicek apakah ada kekuatan gaib terkait kematiannya si ini kepala desa ini. Coba silakan dicek. Saya tak ngecek rumahnya. Barangkali rumahnya di sini ada pasangan-pasangan atau santet-santet di sini. Ya, ditutup aja ya, kasihan nggak tega lihatnya. Tutup aja ya Mas ya. Monggo master sama Fajar dicek, bantu Mas Ryan. Saya juga bantu. Fatihah. Iya kan ya Pak. Iya. Jadi kalau menurut penglihatannya saya Mas Ria, ini Bapak Kepala Desa ini matinya beliau ini tidak wajar, tidak semestinya maksudnya. Benar, Mas. Ini saya rasa juga ada hal yang ini nggak wajar lah gitu. Jadi kayak saya melihat itu di bagian perut beliau ini seperti apa ya, terluka gitu loh, terluka parah banget. Ya, mungkin itu yang menyebabkan beliau mati. Dan ini udah tidak bisa dielakkan lagi bahwa beliau ini terkena santet, kasarannya begitu. Dari si siapa namanya, Dewi Sekar. Ya kok bisa kontan begitu ya. Ini jadi warga sini itu semakin takut Pak ini. Jangan Semakin takut Pak, resah, jangan takut. Semakin resah, semakin takut. Dan buktinya ini. Buktinya udah ada ini Pak Lurah ini. Sudah Pak Lurah seperti ini. Dan yang kami herankan lagi, masa warga yang biasanya itu rame Pak untuk datang, untuk membantu kalau orang berduka, ini sampai sepi sekali seperti ini karena mereka semua sangat ketakutan. Ya, memang berarti memang dibuat seperti itu sama Dewi Sekar itu Pak, memang dibuat shock warga gitu loh, biar nggak ada yang melawan-lawan lagi, biar nggak ada yang menentang-nentang lagi gitu. Yang jadi ini juga saya tidak habis pikir, ini Pak Lurah ini kan juga tokoh di sini loh, kok begitu berani Dewi Sekar itu gitu. Nah iya, apakah yang Dewi inginkan itu ingin jadi penguasa di kampung sini? Apakah mau jadi pemimpin seperti apa kan nggak jelas Pak ya. Tapi kok banyak sekali korbannya itu loh. Yang pastinya dia itu kepingin tidak ada satu orang pun yang berani menentang dia Pak. Dia benar kata sampean tadi, dia ingin jadi pemimpin di sini, ingin menguasai kampung sini seperti itu. Dan selama ini pemimpinnya Pak Lurah ini kan nantang-nantang juga itu loh, menentang. Iya iya iya. Saya buka ya. Ya enggak apa-apa buka. Ini sangat meresahkan ini Pak. Coba kalau dengan cara yang baik mungkin bisa Pak ya. Tapi kalau dengan cara yang seperti ini, kami pun nggak mau Pak jadi korban atau jadi wadal berikutnya. Terus istri-istrinya Pak Lurah, istrinya, anaknya kemana semua sekarang? Istrinya pun nggak berani keluar Pak. Ada Pak. Kabur dari desa sini. Kabur. Kabur semua ya. Anaknya juga. Setelah Segitunya. kejadian kemarin Pak Lurah pulang dan sudah kena imbasnya dari Dewi, langsung keluarganya sudah pada kabur Pak. Sudah sembunyi, nggak tahu dari rumah sini sudah nggak ada Pak. Nggak tahu pulang ke rumah keluarganya di kampung sebelah, nggak tahu kemana. Gitu ya. Yang kami tahu ini Pak Lurah di rumah sendirian dan kami sampai sekarang pun masih di sini, masih menunggu
kondisi. Cuma 3 orang ini aja yang berani sini. Iya Pak. Iya. Terus Setelah istrinya dari sama kejadian anaknya kemarin. apa tahu kalau Pak Lurah sudah tiada, sudah meninggal? Ini ada beberapa warga yang mencari keluarga Pak Lurah. Entah ketemu atau belum, sampai sekarang belum kembali Pak. Mungkin kalau menyusul ke keluarganya di kampung sebelah, mungkin sudah ketemu dari tadi. Ini sampai sekarang belum ketemu. Kita masih menunggu. Ya istilahnya mencari, mau kasih kabar kalau kondisi Pak Lurah sudah seperti ini. Tapi belum kembali sampai sekarang. Jadi ya kami di sini bertiga yang, dan akhirnya kami mendatangi Gus, mohon bantuan seperti apa, beliau kok bisa sampai seperti ini, dan ada nggak nanti efek imbasnya ke warga yang lain begitu loh. Yang kami takutkan nanti berturut-turut. Iya, iya. Dia itu memang usianya kayak masih muda gitu. Ya betul sekali. Itu bisa juga dari istilahnya apa ya, kepribadian gandanya tadi itu Pak, dari kesaktiannya tadi itu membuat dia awet muda. Ya, sepertinya ada sosok di belakang dia kalau menurut penglihatan Kemungkinan, kita. menurut kami warga, kami nggak bisa menjelaskan secara detail, tapi yang kami lihat seperti itu Pak. Ya, ya, ya. Seolah-olah dia itu kadang ramah, kadang kejam, kadang jahat, kadang dia baik, seperti itu Pak. Ya, kita segera urus saja kalau menurut saya ini. Sebelum ada korban jenazahnya. lagi, mohon Bapak bersama kru, bersama rekan-rekan untuk membantu warga kami Ya, Pak. supaya kehidupan di kampung kami ini tentram kembali Pak. Insya Allah kita bantu semaksimal mungkin, kan sudah menjadi tugas kita itu. Apalagi teman-teman santri ini kan juga siap rela mengorbankan nyawanya demi jenengan semua. Insya Allah sudah resiko lah kita. Ya. Ya sudah Kang Fajar, ini kalau menurut saya ini segera diurus saja jenazah ini. Fik itu ya, karena ada serangan gaib ya itu ya. Sudah dicek tadi ya, Master ya, sama Kang Fajar sudah dicek tadi ya. Udah Gus. Apakah ada serangan gaib dalam tubuhnya? Mas, Ada saya indikasi rasa- di situ? Ada saya rasa seperti itu Gus. Nggak wajar gitu Gus. Gimana Master? Oh dari tadi saya lihat ya, memang ini nggak wajar gitu cara meninggalnya itu. Lalu tadi di bagian sini saya lihat ini memang beda gitu Mas. Ada suatu hal memang energi yang negatif gitu. Ini tutup aja, ditutup aja Master. Nggak bisa saya lihatnya. Ditutup aja. Kasihan gitu ya, karena keluarganya ini gitu. Iya, seperti kasihan dari ini. keluarga. Padahal ini kan membela warga. Gitu. Membela warga. Tapi ini kan semakin merajalela di Sekar. Iya, pasti. Pemimpinnya sendiri dibantai. Nanti kan dia pemimpin tertinggi di kampung sini kan. Iya, sampai warga laki-laki Beliau. aja itu udah di bawah kastanya sekarang warga sekarang. Ya Allah. Berarti ancaman Saya takut tinggal di desa sini jadinya kayak gini caranya. Gimana kalau saya ikut ke pondok sampean, ikut mondok aja ya? Ya nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Main mau mondok nggak apa-apa, pondok kami terbuka untuk siapapun. Tapi yang pasti di sini saya tegaskan nggak perlu takut Mas ya. Kalau sampean sampai takut, apalagi sampean sekarang ini mau meninggalkan desa sini, nanti warga tambah bingung Mas, tambah kacau. Mungkin kalau mau mondok ya kapan-kapan saja ya, biar masalah ini selesai dulu. Ini kan soalnya sudah ada buktinya di depan mata. Kan, ada yang datang kan? Kan? Siapa kan? Siapa itu? Siapa itu? Astagfirullah. Siapa? Jangan masuk dulu. Jangan masuk. Jangan masuk dulu ini. Oh Bertakziah. ini biang Ada ladinya kepentingan apa ini. sampean ke sini? Ini biang ladinya ini. Oh iya Ini yang bikin onar, ini yang bikin masalah Soalnya berkelanjutan. ini lagi bertakziah, kita lagi bersedih. Sampean kok enak tiba-tiba mau ke sini? Hah? tujuan saya mau takziah. Mau takziah? Iya, Kok tahu sampean kalau dia meninggal? Ayo. ya tahu lah. Hah? Nggak tahu lah, kita kan tetangganya warga sini. Sampean kan yang berbuat ini?
Hah? Yang menyebabkan Pak Lurah meninggal. Iya. Bukan. Hah? Bukan. Bukan Saya apanya. kan baik. Kesini mau takziah. Apa salahnya kalau saya tuh sama istri saya takziah? Istri sampean itu. Ini Yang semenjak penyebabnya. kejadian Pak Lurah pun pulang linglung sampai akhirnya seperti ini. Dan kami sangat yakin bahwa ini adalah ulah dari keluarga Anda. Emangnya benar kalau itu perbuatan istri Ya saya? benar, Iya, kan sudah benar. ngancem-ngancem. Iya. Kalau ancaman sih ancaman, tapi kan nggak ada itunya, kan belum tentu juga kalau istri saya kan. Sudah Sudah jelas. jelas. Itu waktu kembali dari rumahnya jenengan, lalu Bapak Lurah tadi langsung linglung gitu loh. Langsung kejang-kejang, akhirnya meninggal dunia. Muntah darah. Udah mending jujur, sampai yang menyantet Pak Lurah ini. Nggak usah berbohong. Hati-hati kalian semua. Itulah akibatnya kalau suka usil dengan keluarga saya. Nah, itu kan. Dari Nah, kata-katanya itu seperti itu suatu bukti ancaman yang seperti ini nih. Tinggal kita bongkar aja. Perlu kalian ingat ya. Saya tidak akan mengganggu siapapun, tidak akan menyakiti siapapun kalau kalian juga tidak akan menyakiti keluarga saya. Nggak semudah Kalian itu. dulu yang mencari masalah. Nggak semudah itu. Kami ingin sebagai warga itu yang wajar-wajar saja, yang real. Ini sudah nggak wajar soalnya. Ini sudah nggak wajar. Ini sudah sangat aneh bagi kami. Dan kami sebagai warga di sini ingin sangat tentram hidup seperti biasa bertani. Tapi kalau ada hal seperti ini, jangankan mencari nafkah, keluar rumah pun saja kami takut. Kalian nggak ngasih makan kita kok ngatur-ngatur kita. Ya sampai nggak usah ganggu masyarakat. Siapa yang ganggu? Sampai Kamu duluan, kamu Yang ganggu kan duluan. kalian duluan. Kamu menuduh istri saya. Ngapain malam-malam ketuk rumah kita? Ganggu kita semua. Ya sampai sudah apa tuh meresahkan masyarakat, dan juga ada korban Itu juga. kan hanya tuduhan-tuduhan, tidak ada Sudah ada bukti. bukti. Lah ini Pak Lurah ini. Ini buktinya Pak Lurah. Kenapa kalau nggak ada buktinya seperti Pak Lurah ini, setelah datang dari rumah sampean kejadiannya seperti ini? Ini sebuah bukti. Memang Mbak ya, siapa Mbak Dewi Sekar, namanya santet teluh itu tidak bisa kita langsung membuktikan secara dohir, secara fisik. Tapi kalau melihat kronologinya dan ceritanya, itu sudah jelas bahwa sampean juga kemarin mengancam-ancam Pak Lurah. Pak Lurah yang menentang sampean, kemudian dari rumahnya sampean langsung jatuh sakit, muntah darah. Itu sudah bukti gitu loh. Memang kalau kita membuktikan secara dohir bahwa sampean yang menyantet, kita tidak kuat buktinya. Tapi dengan kronologi seperti itu bisa dibaca, udah masyarakat sudah tahu semuanya. Itu Seperti itu. kena santet itu Pak Ustaz. Muntah darah. Masih mau nggak Nah, terus ini lagi masih takziah. Maksudnya apa sampean takziah ke sini itu? Ya karena kita kan tetangganya, wajar dong kita mau takziah. Apa salahnya orang takziah? Ya Allah. Ya nggak ada salahnya orang takziah, tapi sepertinya wajar. ada maksud lain gitu loh. Ada maksud lain di sini sampean. Apakah sampean ingin menguasai kampung sini? Makanya kalian itu semua kalau mau bertindak itu dipikir-pikir dulu. Jangan mengganggu kenyamanan keluarga orang. sampai yang Ini sudah juga mengganggu peringatan buat kalian masyarakat. semua. Peringatan Ngancem ini. kami sampean. Ngancem. Saya tidak mengancam, tapi kalian semua harus hati-hati. Nah, itu kan mengancam Pak Ustaz. Sudah jelas. Berarti Pelakunya siapa udah jelas di sini. Berarti ini Dewi Sekar ini bukan orang sembarangan. Ya Pak Ustaz. kan udah bilang mulai kemarin, bukan orang sembarangan, orang suaminya aja 4 gitu loh. Kalau wanita-wanita biasa-biasa saja ya nggak mungkin lah suaminya 4 terus keempatnya itu tunduk sama dia, Akur semua. manut sama dia kayak gitu. Nggak Udah bisa terbukti jelas nih Mas. Udah terbukti Udah. jelas dari awal sampai sekarang terbukti jelas. Gimana Mas? Udah terbukti jelas ini udah nggak beres. Sudah semuanya pergi saja dari kampung saya. Kalian semua itu mau ngapain di sini? Takziah. Kita tak siap Sebelumnya kesini. kan kalian punya tujuan mengganggu keluarga saya. Saya tidak mengganggu. Sampai itu yang sudah banyak meresahkan masyarakat, dan juga Dan sudah begini, kami mengundang beliau semua untuk menenangkan warga sini, untuk membantu warga sini, termasuk Pak Lurah yang ingin mempunyai warga masyarakat yang tentram. Tapi kenyataannya beliau jadi korban. Ini karena ulah keluargamu ini.
Ini karena ulah kebusukan keluarga. Kamu sudah memfitnah keluarga saya. Diam kamu. Kalau kamu tidak ingin bernasib sama seperti Pak Lurah. Fitnah dari mananya? Udah jelas. Kamu jangan banyak bicara ya. Bisa saja kan kamu iri karena kamu tidak bisa mendapatkan saya. Tidak seperti itu maksud saya. Yang kami mau, kami itu ingin tenang di kampung sini. Bukan masalah rebutan hal itu, bukan. Kami semua ingin tenang. Alah, Darmo, ngaku aja kamu. Kamu sakit hati kan karena dulu kamu itu mantan pacar saya. Kamu nggak bisa dapetin saya, akhirnya kamu memfitnah saya kan? Tapi kenyataannya, ini karena ulah pelet apa ilmu gaib seperti apa yang kamu punya. Seperti saya sakit hati seperti ini, tapi itu semua sudah saya hilangkan karena kami hanya ingin tentram. Gak usah pura-pura kamu. Ya, kamu sakit hati kan? Ya untung aja dia nggak jadi suami kamu, Mbak, gitu. Kalau menurut saya dia beruntung, Mas Darmo nih. Kalau Pak itu kan Mas Darmo itu kalau menurut saya dia cemburu. Dia iri makanya dia memfitnah saya. Nggak bisa memilih istri ini saya. Di sini bukan masalah cemburu, bukan masalah iri, Mbak. Dan juga bukan masalah kita mau mengganggu keluarganya sampean, bukan seperti itu. Kita datang ke sini, Mas Rey, saya, Gus Idris itu ingin meluruskan. Asal kalian tahu, Darmo itu adalah mantan suami saya selama 3 bulan. Kalau memang saya memiliki ilmu hitam, kalau memang saya ini menghancurkan semua orang di kampung ini, Darmo udah mati dari dulu. Tapi buktinya dia masih sehat saja kan? Tidak usah menutupi sampean itu. Tidak usah menutupi. Lebih baik sampai hentikan perbuatannya musyrik yang sesat, bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan setan, hentikan. Kalau bisa saya peringatkan. Sudahlah, kalian nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak ngurusin keluarga saya. Kalian di sini itu cuma mengganggu. Kalian termakan omongnya Darmo itu, dia tuh provokasi. Dia itu mantan suami saya, makanya dia itu seperti itu. Ya dia benar, dia nggak mau meninggalkan sampean itu benar dia karena tahu keburukannya sampean. Cerai dengan saya karena dia tidak pernah menafkahi saya, makanya dia saya ceraikan, bukan karena dia pergi dari saya karena sifat saya. Saya yang menceraikan dia, asal kalian tahu. Itu kan nggak menurut sampean, kita belum tanya langsung ke si Darmo, Bapak Darmo. Bisa aja sampean cuma alasan seperti itu. Lagian sampean itu kan kaya orangnya, nggak mungkin lah kayak ini suaminya ini. Sampean minta kepada suami, sampean orang kaya di sini gitu. Dan memang benar kalau Pak Darmo meninggalkan sampean pasti dia ketakutan, takut dijadikan tumbal sama sampean. Untung aja ya, kan. Betul. Iya. Saya pergi dari keluarga dia karena saya tahu gedok dia. Dan saya nggak mau ikut-ikutan sesat. Ikut-ikutan buang sesaji ritual-ritual yang seperti itu saya memang sudah nggak mau. Saya tahu hal itu dari dulu, makanya saya pergi dari keluarganya. Dia itu cuma ngomong kosong. Dia itu sebenarnya tidak bisa mencari uang. Dia itu sebenarnya tidak bisa setor uang ke saya. Saya ini bukan wanita sembarangan. Saya malah percaya sama omongnya Pak Darmo daripada omongannya sampean itu. Karena kamu sudah termakan omongannya Darmo. Bukan masalah termakan apa tidak termakan, soalnya jujur itu Pak Darmo, sampai ini banyak yang bohong ini. Ya, arti saya menangkap omongannya siapa itu Dewi Sekar ya. Darmo mana Pak Darmo? Pak Darmo, sementara ini sama dimanfaatkan untuk cari duit. Sebentar. Berarti suami-suaminya ini dimanfaatkan untuk apa ya, budaknya, cari uang. Benar nggak? Nah, saya kan cara istri butuh nafkah. Ya wajar dong kalau saya minta uang ke suami saya, harus taruh uang ke saya. Wajar itu. Kenapa Anda ngomong seperti itu? Ya wajar, ya nggak wajar itu suami sampean 4 orang gitu loh. Kita datang ke sini untuk meluruskan itu. Udah nggak sesuai dengan adat istiadat di sini gitu loh. Keluarga melanggar saya nyaman, damai tentram. Kenapa kalian repot-repot mengurusi? Damai tentram. Apa untungnya buat kalian? Damai tentram karena mereka sama-sama dipelet gitu loh. Tidak sadar suami-suami sampean itu. Coba tanyakan sama mereka semua. Apa mereka semua? Ya kalau ditanyakan ya apa nurut sama sampean. Coba tanyakan sama Darmo. Pak Darmo, selama sampean jadi suaminya gimana sih? Saya itu yang saya takutkan itu. Kok sering sekali buka sesaji segala macam, sering ritual. Itu saya nantinya takut. Takutnya apa? Hal-hal gaib yang datang di rumah
itu yang membawa rezeki buat dia. Mungkin bagi dia itu adalah rezeki, tapi bagi saya itu bukan. Itu kan buat pewangi di rumah, bukan buat ritual. Dan Kamu itu jangan yang selalu saya nuduh, takutkan, Darmo, itu hal-hal gitu. aneh yang datang ke rumah itu semacam genderuwo apa sahabat-sahabatnya dia. Saya Bilang semakin aja lama kamu semakin cemburu, takut. kan, Darmo? Dan Ngapain yang kamu saya ngomong-ngomong takutkan seperti lagi itu? di situ, nanti saya jadikan wadal. Saya nggak mau, makanya saya kabur dari keluarganya. Wadal itu apa Pak? Coba jelaskan, banyak netizen yang nggak tahu wadal itu apa? Wadal. Jadikan korban, jadikan tumbal. Ya Allah. Hei Darmo, kamu jangan menuduh sembarangan. Ah, ke kamu istri belum saya. jadi korban, suatu saat kamu Hei, yang jadi yang benar korbannya, kamu kamu yang kalau jadi ngomong. wadalnya. Kamu tahu apa, saya aja suaminya nggak pernah ada apa-apa. Iya nggak pernah, mungkin yang kamu rasakan itu sekarang masih nikmat, tapi hukum nanti, hukum karma datang nanti. Kata Masih kamu jadi itu tumbal. kamu bohong, cuma ngompor-ngompori orang-orang ini. Bukan ngompor-ngompor, saya sudah ngalami sendiri. Dewi Sekar, sekarang kamu tidak bisa mengelak lagi. Ini Bukan adalah aku lah. mantannya kamu, suaminya kamu dulu udah membuka kedok kamu, Nggak usah udah ditutupi. membongkar segala perbuatanmu selama ini. Gak usah ditutup-tutupi. Dah, gimana? Wes, sekarang enaknya. Nah ini buktinya ini. Nah. Ini saya mau bongkar toh. Mereka semua nggak terima, tapi saya kan nggak mau. Ini juga ada teman saya yang jadi suaminya sekarang. Ya itu takutnya jadi korban juga. Takutnya jadi korban.